Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester dengan mata kuliah Statistika Multivariat. Disclaimer, bagi teman-teman yang memiliki jawaban lebih akurat maka dapat dipertimbangkan. Untuk soal yang pertama, data hipotetik berikut adalah nilai pendapatan atau Y1 dalam 1 juta rupiah, pengeluaran atau Y2 dalam 1 juta rupiah, dan lamanya sekolah X dalam tahun dari 6 orang subjek. Berikut datanya. Andaikan model regresi linear Y1 atas X dan Y2 atas X tanpa mengandung intercept atau beta 0i sama dengan 0 dengan I1 dan 2. A. Tentukan taksiran persamaan regresi linear Y1 atas X dan Y2 atas X dengan hitung secara simultan. Ini yang pertama aku buat perhitungan jika memakai intercept terlebih dahulu. Di sini dapat diketahui bahwa N adalah 6, yaitu kita mempunyai 6 orang subjek. Lalu P itu adalah banyaknya Y. Nah, tadi kita P-nya adalah 2, yaitu Y1 nilai pendapat dan Y2 adalah pengeluaran. Dan Q-nya adalah 1, yaitu banyaknya X. X di sini adalah lamanya sekolah. Lalu kita buat matriks terlebih dahulu. Ini Y1 itu ini nilainya 5, 6, 15, 16, 25, dan 30. Kita jadikan ke bawah, berarti ini nilai Y1. Lalu ini, kolom kedua ini adalah nilai Y2 yang 4, 4, 12, 11, 20, dan 29. Lalu X-nya, karena yang Y itu 2 kolom dan X itu kita pakai intercept, yaitu interceptnya 1, maka kita tambahkan 1 di kolom pertama dari matriks X. Itu 1, 1, 1, dan untuk X-nya itu kita 5, 6, 14, 15, 20, dan 19. Langkah yang pertama adalah kita transposkan dulu matriks X-nya. Nah, di sini didapat X transposnya adalah untuk baris pertama adalah 1 interceptnya, lalu untuk baris kedua 5, 6, 14, 15, 20, hingga 19. Lalu yang kedua adalah hitung X transpose dikali X. Nanti X transpose ini akan dikalikan dengan X ini, yang 15 ini. Lalu didapat hasil matriks 6, 79, 79, 1, 2, 4, 3. Lalu setelah kita menghitung X transpose X, maka kita inverskan. Maka didapat hasil 1,0214 min 0,049, lalu min 0,0649, dan 0,0049. Nah, berikutnya adalah kita menghitung X transpose dikali Y. Nah, berarti nanti X transpose yang ini akan dikalikan dengan Y yang ini, yang 5, 6, 15, 16, 25, dan 4, 4, 12, 11. Maka didapat hasil 97, 80, 1581, dan 1328. Lalu yang keempat adalah hitung taksiran persamaan regresi. Nah, berikut adalah matriks koefisien regresinya. Nah, itu beta topi dengan rumus X transpose dikali X diinverskan dikali X transpose dikali Y. Ini sudah kita hitung, maka di sini matriks 10214 min 0,0649, min 0,0649, dan 0,0049 dikali 97, 80, 1581, dan 1328. Maka didapat hasil min 35563, min 4,4963, 1,4979, 1,3541. Dan terakhir, kan sudah didapat matriks koefisien regresinya, maka didapat model regresi simultan, yaitu Y1 sama dengan beta 01 ditambah beta 11X sama dengan min 3,5563 ditambah 1,4979. Jadi ini untuk interceptnya, lalu inti untuk nilai beta 1-nya. Lalu untuk beta 02 ditambah beta 12X, yaitu
Ini interceptnya min 4,4963 ditambah 1,3541. Nah, kesimpulannya adalah persamaan pertama menunjukkan bahwa setiap satu kenaikan X maka akan meningkatkan rata-rata nilai sebesar 1,4979. Nah, yang kedua, persamaan kedua menunjukkan bahwa setiap satu kenaikan X maka akan meningkatkan nilai rata-rata sebesar 1,3541 satuan. Lalu kita coba sesuai dengan soal, yaitu tanpa intercept. Nah, kalau tanpa intercept ini kita tidak menambahkan angka 1 pada matriks X-nya. Nah, jadi Y-nya tetap sama, yaitu 5, 0, 15, 16, 25, 30 untuk Y1. Lalu Y2-nya adalah 4, 4, 12, 11, 20, dan 29. Dengan matriks X-nya itu hanya satu kolom, yaitu 5, 6, 14, 15, 20, dan 19. Nah, seperti yang tadi, cara yang pertama yaitu kita cari X transpose dikali X. Nah, untuk X transposnya adalah seperti ini, jadi yang tadinya kolom menjadi baris, yaitu 5, 6, 14, 15, 20, dan 19. Setelah diperhitungkan, X transpose dikali X adalah hasilnya 1, 2, 4, 3. Lalu kita langkah yang pertama tadi diinverskan menjadi 0,000804. Lalu kita juga cari X transpose dikali Y. Nanti X transpose yang ini akan dikalikan dengan yang Y yang ini, maka didapat hasil matriks 1,2719 sama 1,0684. Nah, modelnya itu adalah, karena ini tanpa intercept maka hanya ada beta 11X, yaitu 1,2719X, yang artinya setiap kenaikan satu satuan maka akan meningkatkan nilai rata-rata sebesar 1,2719 satuan. Untuk Y2-nya, karena ini tanpa intercept juga, maka hanya beta 12X saja yang diketahui, yaitu 1,0684. Yang artinya, setiap kenaikan satuan rata-rata, maka akan meningkatkan rata-rata sebesar 1,0684 satuan. Nah, dari hasil tersebut juga dapat diketahui bahwa hubungannya linear positif antara X dan Y1 dan Y2 dengan nilai koefisien menunjukkan pengaruh X terhadap YI, yaitu 1,2719 lebih besar apabila dilihat dari angka estimasi koefisien. Lalu yang B, jika diketahui matriks SSCP dalam antar kelompok masing-masing adalah matriks E sama dengan 5, 6, nah ini. Lalu matriks H-nya adalah yang ini. Lakukan pengujian keberhasilan regresi secara serempak dengan statistik penguji lambda Wilks pada taraf nyata 5%. Terus kita lakukan adalah dengan membuat hipotesis terlebih dahulu. Nah, di sini untuk H0-nya adalah beta 1 sama dengan 0, yang artinya koefisien regresi tidak signifikan terhadap Y secara simultan. Untuk H1-nya adalah beta 1 tidak sama dengan 0, yang artinya koefisien regresi signifikan terhadap Y secara simultan. Dengan taraf signifikansinya adalah, atau alfanya adalah 5% atau 0,05. Dengan statistik ujinya yaitu lambda sama dengan produk dari I sama dengan 1 sampai S dari 1/1 ditambah lambda I, atau lambda sama dengan determinan E per determinan dari E tambah H. Dengan rumus determinan yaitu jika matriksnya ada 2 kali 2 maka AD, A dan D dikurangi B dikali C. Yang pertama adalah karena kita sudah diketahui matriks E-nya, maka kita cari determinannya terlebih dahulu. Nah, yaitu 56,09 dikali 1,119,187 dikurangi 80,887. Karena 80,887 nya ini ada 2, maka kita dapat kuadratkan saja. Dapat hasilnya yaitu 142,4921. Lalu yang kedua adalah menghitung E tambah H-nya. Matriks E yang ini akan ditambahkan dengan matriks H yang ini.
Lalu, maka didapatlah hasil 498,833, lalu 476,667, 476,667, dan 471,333. Lalu kita cari determinannya, yaitu 418 dikali 471,33 dikurangi 476,667. Karena ada 2, maka kita dapat kuadratkan hingga hasilnya adalah 7905,0255. Nah, tadi kan statistik ujinya adalah determinan E dibagi determinan dari E tambah H, yaitu 142,4921 dibagi 7905,0255, hasilnya adalah 0,01803. Lalu kriteria ujinya adalah tolak 0 apabila lambda hitung lebih kecil sama dengan lambda tabelnya. Nah, lambda tabelnya ini didapat dari tabel statistika multivariat untuk tabel A.9. Nah, untuk tabelnya ini adalah alpanya ini 0,05 dengan P-nya adalah 2, yaitu tadi jumlah variabel Y, dengan Q-nya 1, yaitu jumlah variabel X, dan N-nya itu kita 6 kurangi 1 kurangi 1, jadi hasilnya 4. Sekedar informasi bahwa di tabel A.9 itu ada kolom FH dan FE. Nah, untuk FH ini adalah nilai dari Q kita adalah 1, maka FH-nya adalah 1, dan untuk FE-nya ini adalah N kurangi 1 kurangi Q, yaitu 6 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi FH-nya 1 dan FE-nya adalah 4. Setelah dicari melalui tabel A.9, maka didapat lambda tabelnya adalah 0,136. Lambda hitung yaitu 0,01803 lebih kecil dari lambda tabel yaitu 0,136, maka H0 ditolak. Nah, kesimpulannya, berdasarkan data, kita yakin 95% bahwa koefisien regresi bernilai signifikan terhadap Y secara simultan, dengan lambda hitungnya sebesar 0,01803 dan lambda tabelnya 0,136 yang artinya lebih kecil, maka cukup bukti untuk menolak H0. Untuk soal kedua yaitu untuk soal nomor 1, lakukan analisis klaster dengan metode complete linkage menggunakan matriks jarak Euclid berikut. Nah, ini matriks jaraknya yaitu yang D. Ini 6 kali 6. Sajikan secara visual langkah-langkah pengklasteran dengan dendogram. Nah, ini langkah yang pertama yaitu kita cari nilai dari jarak Euclid itu. Dari soal kita cari yang paling kecil. Ini dapat dilihat bahwa nilainya 1,411 yang ada di subjek pertama dan 1,441 yang ada di subjek kedua. Jadi, karena 1 dan 2 adalah ada nilai paling terkecil dari matriks jaraknya, maka digabung menjadi C1, yaitu yang berisikan subjek 1 dan subjek 2. Nah, habis itu, kita cari jarak ini D1, J. J-nya itu berarti selain angka 1 dan 2, yaitu 3, 4, 5, 6. Lalu D2-nya juga, kan tadi ada 1 dan 2, maka D2, J, yaitu J-nya itu 3, 4, 5, 6. Nah, 15,653 ini didapat dari jarak antara subjek 1 dan subjek 3 yang ini, 15,653. Lalu jarak 1 dan 4 yaitu 16,432. 5 yaitu jarak 1 dan yang kelima adalah 29,682. Berikut juga yang jarak subjek 1 dan subjek 6. Nah, untuk yang subjek 2 berarti kita akan mencari subjek yang kedua dan yang ketiga yaitu 14,457 yang ini. Begitu juga yang D2,4 yaitu 15,166 sampai D2,6 yaitu 37,014. Setelah itu, dari hasil tadi kita cari maksimumnya, nilai terbesar. Misalkan untuk D1, untuk baris yang ini, yang pertamanya itu untuk yang subjek ketiga dengan CI-nya adalah
1 dan 2 kan dapat nilainya 15,653 dan 14,457. Nah, dari nilai 2 yang tadi tuh mana yang paling besar? Nah, didapatlah yang paling besar adalah 15,653. Jadi hasilnya adalah untuk jarak C1 dan 3 adalah 15,653 gitu. Jadi cari nilai yang terbesarnya untuk mencari DCI, J ini. Nah, gitu juga untuk yang CI, 4. Nah, di antara 16,432 sama 15,166 ini, kan yang paling besar 16,432, maka dia akan disimpan di kolom yang ini, di CI, J-nya. Nah, begitu sampai yang kan ke-6. Lalu setelah itu kita buat matriks baru. Matriks barunya kan karena tadi 1 dan 2-nya digabung dan dikasih nama CI, maka di sini sudah jadi CI gitu. 3, 4, 5, 6-nya masih tetap. Nah, di sini juga barisnya CI 3, 4, 5, 6. Nah, habis itu CI ketemu CI kan pasti 0 ya, karena nilainya sama. Nah, habis itu CI dan subjek ketiga ada tuh yang ini, yang tadi yang terbesar antara jarak 1 dan 2-nya, itu 15,653. Begitu juga yang CI, 4 yaitu 16,432 dapat dari nilai terbesar yang ini. Lalu 29,682 juga sama, dan angka 6 juga adalah 38,062 dapat dari sini. Nah, untuk yang nomor 3, berarti kan biasanya untuk cara terdekatnya adalah jika sudah membuat kolom seperti ini, kita biasanya transposkan saja, karena nilai yang baris yang untuk yang ini akan sama dengan nilai yang ini yang ke bawah. Jadi nanti hasilnya adalah ini 15,653, kan ini punya CI dan 3. Nah, untuk 3 dan CI adalah tetap 15,653. Nah, begitu juga untuk, mohon maaf ini ada kesalahan, harusnya yang keempat dan ke CI itu adalah 16,432, jadi kayak gitu. Jadi nanti nilai ini yang kolom CI ini akan ditransposkan untuk baris CI juga seperti itu. Ini mohon maaf ada kesalahan. Nah, dilanjut. Setelah itu kan ini jarak ketiga dan jarak ketiga pasti 0, 4 dan 4 juga pasti 0, 5 dan 5 juga 0, begitu juga 6 dan 6 akan 0 kayak gitu. Jadi dilanjut untuk kita mencari jarak ketiga dan jarak keempat. Ini didapat dari matriks soal kayak gitu. Ini kan kolom ketiga baris keempat itu adalah 1,732. Di sini kita tulis 1,732. Lalu untuk kolom ketiga baris kelima itu adalah 14,142 di sini. Ini kolom ketiga. Nah, ini baris kelima. Lalu kolom ketiga baris keenam adalah 23,216. Dapat dari ini kolom ketiga ini 23,216 dan barisnya itu yang keenam, jadi ini 23,216. Begitu juga untuk kolom keempat, kolom kelima, dan kolom keenam. Nah, setelah dapat matriks baru ini, kita eliminasi nilai yang terkecil lagi. Nah, nilai terkecil itu ada di kolom ketiga dan kolom keempat. Maka kita gabungkan kembali dengan nama C2. Nah, dengan langkah yang sama, kita carilah D untuk 3, J dengan J-nya sekarang ada 5, 6, dan C1. Dan lalu juga D 4, J dengan J 5, 6, C1. Kayak gitu. Nah, kita dapat dilihat dari matriks yang terakhir ini. Untuk D 3,5 itu ada di ini kolom ketiga baris kelima, yaitu 14,142. Kolom ketiga baris keenam yaitu 23,216. Nah, ini untuk C1 nya adalah berarti kolom ketiga dan baris CI adalah 15,653. Begitu juga yang keempat. Maka didapat hasil, kita cari maksimumnya dari baris ini, baris subjeknya. Jadi dari subjek kelima tuh nilai yang mana yang paling besar, itu kan 14,142. Begitu juga yang baris ke-6 dan baris CI. Dapat mencari matriks barunya yaitu C1, C2, 5, dan 6. Gitu. Untuk barisnya pun sama. Kan ini C1 ketemu C1 pasti 0. Nah, terus C1 ketemu C2 itu nilainya ini yang 16,432. Dan kan kolomnya C2 dan barisnya C1.
Begitu juga untuk C1 dan yang 5 garis 5. Kita lihat dari matriks yang baru ini yaitu 29,682, dan untuk C1 baris ke-6 yaitu 38,026. Begitu juga C2. Nah, ini kan nanti ditransposkan ya, yang kolom ini transposkan ke baris C1. Nah, lalu untuk kolom C2 dan baris kelima yaitu 14,142 yang didapat dari nilai ini yang di sini kolom ini. Begitu juga kolom C2 dan baris 6 yaitu 23 yang ini, 23,216. Begitu juga untuk kolom 5 terhadap C1, C2, terus 5 dan 6. Begitu juga untuk kolom 6. Nah, setelah dapat matriks yang terbaru, kita evaluasi lagi nilai mana yang paling terkecil. Ternyata didapat dari kolom 5 dan kolom 6. Kita gabungkan dan kita kasih nama C3. Nah, lalu kita hitung matriks jaraknya lagi, C3 terhadap, karena kan tadi subjeknya sudah habis, jadi tersisa C1, C2 kayak gitu. Nah, kita hitung matriks jaraknya. D5 untuk baris C1 adalah 29,684. Dia pakai yang ini kolom kelima untuk C1 jadi 29,682. Lalu begitu juga untuk kolom kelima barisnya yang C2 yaitu 14,142. Begitu juga yang kolom 6 untuk C1 nya 238,062, lalu untuk C2 nya 23,216. Nah, lalu kita cari nilai maksimumnya lagi. Didapatlah nilai maksimumnya ini yang 38,062 dan 23,210. Kita buat matriks baru lagi dengan kolom C1, C2, C3, lalu barisnya juga C1, C2, C3. Sama seperti tadi, kalau misalnya C1 ketemu C1 pasti 0, lalu juga C1 ketemu C2 itu hasilnya ini 16,432. Mohon maaf ada kesalahan. Dan C1 ketemu C3 adalah 38,062. Ini juga salah, mohon maaf. Yang kolom C2 baris C1 tuh harusnya di 16,432. Kayak gitu. Terus juga ini C2 ketemu C2 pasti 0, C2 ketemu C3 adalah ini 23,216. Setelah itu cari jarak terkecilnya lagi, didapatlah C1 sama C2. Nah, C1 sama C2 ini kan gabungan dari subjek ke-1, subjek ke-2, subjek ke-3, dan subjek ke-4. Berarti yang selain itu maka akan disimpan di barisnya kayak gitu. Nah, makanya tadi jarak kolom 1 ke baris kelima ada 29,682, baris ke-1 kolom ke-1 baris ke-6 ada 38,062. Nah, setelah itu kita cari juga buat kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Lalu kita cari maksimumnya. Nah, maksimumnya ini didapat dari nilai terbesarnya, yaitu 29, lalu dan 38, kayak gitu. Kita gabungin C3 sama C4. Nah, kan maksimumnya itu di 38,062. Jadi sehingga terbentuk satu klaster besar yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan jaraknya 38,062 kayak gitu. Nah, ini adalah tabel penggabungan klasternya. Untuk tahap yang pertama itu ada D1, D2, D3, D4, dan D5. D1 itu artinya C1, terus D2, C2, C3, dan seterusnya. Untuk penggabungannya itu ada 1 ditambah 2, 3 ditambah 4, 5 ditambah 6, terus ini C1 itu 1 dan 2, ini C2, 3, dan 4. Itu juga yang D5. Nah, ini kelas barunya itu ada untuk D1 ada 1 dan 2 anggotanya, terus D2 ada 3 dan 4, D3, 5 dan 6, dan seterusnya. Dengan jaraknya itu yang tadi yang paling ini yang paling kecil 1,414, terus 1,732, 10,344 kayak gitu. Dan ini 38,062. Maka digambarlah dendrogram manualnya seperti ini. Nomor 3, misalkan X
X1, X2, X3 merepresentasikan 3 pengukuran fisiologis yang diperoleh dari subjek yang diambil sampelnya secara acak. Misalkan X memiliki matriks kovariansi sebagai berikut dengan diagonalnya 7, 2,5, 2,5. Nah, di sini kita diminta yang pertama untuk menuliskan komponen utama X sebagai kombinasi linear dari ketiga pengukuran tersebut. Nah, langsung aja. Untuk menentukan komponen utama, yang pertama kita harus mencari nilai eigennya atau eigenvalue-nya dengan rumus persamaan, yaitu sigma dikurangi lambda I sama dengan 0. Nah, sigma itu merupakan matrik kovariansi yang ini, jadi tinggal kita tulis ulang dikurangi lambda kali matrik identitasnya. Nah, ini biasa ya dikaliin seperti operasi matrik pada umumnya, jadi lambda dikali 1, lambda dikali 0, sehingga menghasilkan matriks lambda I-nya itu seperti ini. Nah, setelah dapat matriks lambda I-nya, tinggal kita lakukan operasi pengurangan dari nilai matriks kovariansi dikurangi lambda I-nya, sehingga didapat ya 7 dikurangi lambda 0, 0, 0, 2,5 min lambda, terus 1,5, 0, 1,5, 2,5 min lambda. Nah, dapat dilihat ya teman-teman, kalau di sini tuh si baris pertamanya tuh hanya memiliki satu elemen yang bukan 0. Nah, kalau kayak gini kita bisa gunain ekspansi kofaktor baris pertama. Ya tinggal aja ditulis jadi 7 min lambda dikali ini determinan dari si sel ini. Jadi tinggal 2,5 dikurangi lambda dikali 2,5 dikurangi lambda dikurangi ini 1,5 dikali 1,5. Nah, ini tinggal dikaliin biasa ya. Jadi 2,5 kali 2,5 terus 2,5 dikali min lambda dikali 2,5 terus min lambda dikali min lambda, didapat persamaan 6,25 dikurangi 5 lambda ditambah lambda kuadrat. Terus ini 1,5 dikali 1,5 itu 2,25. Terus ini bisa disederhanain ya, 6,25 dikurangi 2,25 tuh yaitu 4. Terus kita bisa tulis ulang lagi gitu biar kita urutkan dari pangkat tertingginya. Jadi bisa ditulis lambda kuadrat dikurangi 5 lambda ditambah 4. Ya 4 ini tuh karena 6,25 dikurangi 2,25. Terus tinggal di sini mah kita cari nilai eigennya. Nah, kita bisa ngefaktorin dulu dari persamaan ini. Nah, untuk memfaktornya itu kayak biasa ya, cari yang ketika dikalikan itu bernilai 4 dan ketika dijumlahkan itu menghasilkan negatif 5, yaitu lambda dikurangi 4 dan lambda dikurangi 1. Nah, tinggal aja langsung ke persamaan disama dengan kan 0, jadi lambda sama dengan 7, terus lambda sama dengan 4, terus lambda sama dengan 1. Jadi ini merupakan nilai-nilai eigennya. Nah, setelah itu, kita kan udah dapat nilai eigennya ya. Nah, sekarang kita mencari vektor eigennya untuk setiap lambda. Nah, yang pertama untuk lambda 7-nya. Jadi, si nilai ini kita ganti lambdanya itu dengan 7. Jadi 7 dikurangi 7. Terus ini kan awalnya 2,5 min lambda diganti jadi 2,5 dikurangi 7. Terus ini 2,5 min lambda jadi 2,5 min 7. Terus dikalikin karena kita kan vektor pertama. Jadi kita notasikan yaitu gamma 11, gamma 12 dan gamma 13. Nah, ini tinggal kita selesaikan ya. Sini kita dapat persamaannya ya gitu. Kalau misalnya yang pertama kan ini tuh gamma satunya tuh 0 dan bisa dibilang itu bebas. Nah, yang kedua, kan ini tinggal 0 dikali gamma 11 itu 0, terus min 4,5 kali gamma 12, min 4,5 gamma 12 ditambah 1,5 kali gamma 13 yaitu 1,5 gamma 13 sama dengan 0. Atau bisa kita tulis yaitu gamma 13 sama dengan 4,5 per 1,5 kali gamma 12. Atau kita sederhanakan lagi yaitu gamma 13 itu merupakan 3 gamma 12. Terus yang baris ketiga juga sama didapatkan yaitu gamma 12 tuh sama dengan 3 gamma 13. Nah, tinggal kita kayak operasikan seperti biasa, didapat di sini bahwa gamma 13 itu sama dengan 0, terus gamma 12 itu sama dengan 0. Nah, ini ada persamaan normalitasnya. Nah, itu harus dipenuhi gitu, bahwa penjumlahan kuadrat dari setiap komponennya itu harus sama dengan 1. Nah, tadi karena gamma 12-nya itu kan 0, terus gamma 3 0, berarti di sini gamma 11 kuadrat itu sama dengan 1. Atau bisa kita tulis juga gitu, bahwa gamma 1 itu adalah 1. Kayak gitu. Jadi, untuk vektor yang pertamanya itu adalah 1, 0, 0. Terus selanjutnya, untuk lambda sama dengan 4, ini juga sama ya kayak yang tadi, cuman di sini karena gammanya 4, karena lambdanya 4, jadi kita di sini ganti dengan nilainya 4.
Nah, dioperasikan biasa, terus dapat persamaannya. Terus di sini kan persamaan yang pertama tuh yaitu 3 kali gamma 21. Jadi nilai gamma 21 adalah 0. Itu ya karena gamma 21 sama dengan 0 per 3. Nah, 0 per 3 kan 0 kayak gitu. Terus untuk persamaan yang keduanya di sini yaitu min 1,5 gamma 22 ditambah 1,5 gamma 23, atau kalau kita sederhanain tuh kan ini nanti si minnya pindah ruas ya, jadi 1,5 gamma 23 sama dengan 1,5 gamma 22, atau kita bisa coret hasilnya yaitu gamma 22 sama dengan gamma 23. Nah, sebenarnya kalian bisa aja nambahin lagi buat persamaan ketiga, cuman di sini udah cukup mewakili gitu dengan persamaan ini tuh. Nah, balik lagi ke syarat yang tadi bahwa ketika dijumlahkan tuh harus nilai 1, ya tinggal dimasukin ya karena gamma 21 kuadratnya tuh 0, terus gamma 22-nya kan ini belum dapat nilainya. Terus ya di sini tinggal aja karena kan gamma 22 itu sama dengan gamma 23. Jadi boleh dong aku tulis jadi 2 gamma 22 kuadrat itu harus sama dengan 1, atau gamma 22 sama dengan 1/2. Karena kan ini masih kuadrat ya, jadi kayak kalau misalnya si kuadrat ini mau hilang, di sini jadi ada akar, atau bisa kita tulis yaitu gamma 22 sama dengan 1 per akar 2. Nah, karena dari awal juga udah ditulis ya bahwa gamma 22 itu sama dengan kayak gamma 23, maka di sini nilai gamma 23 itu bernilai 1 per akar 2. Jadi kita bisa menulis si vektornya tuh seperti ini, yaitu gamma 2 tuh yaitu 0, 1 per akar 2, terus 1 per akar 2. Terus di sini tinggal kita cari untuk lambda sama dengan 1. Ya sama aja, tinggal ganti nilai lambdanya itu dengan 1 kayak gitu. Nah, didapat di sini persamaan yang pertama itu yaitu 6 gamma 31 sama dengan 0. Berarti gamma 31 itu sama dengan 0. Terus di sini persamaan yang kedua 1,5 gamma 32 ditambah 1,5 gamma 33 sama dengan 0. Berarti kan kalau misalnya kita sederhanain tuh, ini kan pindah ruas ya, jadi 1,5 gamma 32 sama dengan negatif 1,5 gamma 33. Atau kan 1,5-nya kita bisa coret. Jadi kita bisa tulis gamma 32 sama dengan gamma 33. Terus balik lagi aja ke si asumsi yang tadi gitu. Nah, di sini tetap ya kita bisa tuliskan kalau ini tuh kita tulis 2 gamma 32 kuadrat sama dengan 1, atau gamma 32 sama dengan 1 per akar 2. Nah, ini tuh kita udah dapet tuh nilai gamma 32-nya, karena kan gamma 32 tuh sama dengan negatif gamma 33. Jadi kita tinggal tulis aja, berarti gamma 32 sama dengan negatif 1 per akar 2, yaitu negatif 1 per akar 2. Jadi kita di sini bisa menuliskan untuk gamma 3 tuh memiliki atau vektor ketiga tuh yaitu 0, negatif 1 per 2, dan 1 per akar per 2. Nah, di sini tinggal untuk menuliskan komponen utamanya teh tinggal nilai si gammanya atau si vektornya itu dikalikan x-nya. Karena kan nih untuk vektor yang pertama tuh ini kan hanya memuat nilai selain nolnya tuh hanya si gamma 11 ya. Berarti kita tinggal tulis aja, berarti sama dengan x1, atau 1 dikali x1 itu sama dengan x1. Terus yang kedua, atau vektor yang kedua, atau komponen yang kedua, tinggal aja gamma kedua dikali x. Nah, di sini, nah kan vektor kedua tuh ini ya. Berarti ini 0 dikali x1 kan 0, terus 1 per akar 2 dikali x2 itu berarti 1 per 2 kali x2, terus ini yang ketiga 1 per 2, 1 per akar 2 dikali x3 berarti 1 per akar 2 x3. Terus begitupun untuk komponen yang ketiga, ini kan 0 ya buat si x1 atau gamma 1-nya, gamma 31-nya, terus ini min 1 per akar 2 dikali x2-nya, jadi min 1 per akar 2 x2 ditambah ini 1 per akar 2 dikali x3, yaitu 1 per akar 2 kali x3. Jadi intinya
dikalikan di X ini tuh tergantung sama kayak anggota vektornya. Karena kan vektornya tuh ada 3 gitu ya. 3 berarti ada X1, X2, X3. Kayak gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya, di sini kita diminta untuk mengevaluasi varian setiap komponen utama dalam jawaban yang A. Karena kita tadi udah dapat nih komponen utamanya. Nah, untuk mengevaluasinya, kita perlu yang pertama tuh menghitung total variansnya. Nah, total varian tuh bisa kita hitung dari trace-nya. Nah, trace itu perjumlahan diagonal dari matrix covariance-nya. Jadi tinggal 7 ditambah 2,5 ditambah 2,5 sama dengan 12. Nah, setelah itu kita juga perlu mencari proporsi tiap komponennya. Nah, untuk rumus proporsinya tuh tinggal lambda I dibagi total variansnya. Nah, di mana lambda itu merupakan nilai eigen yang udah kita cari sebelumnya. Nah, yaitu kan nilai eigen pertama itu 7, eigen kedua 4, eigen ketiga itu 1. Nah, tinggal dimasuk-masukin aja dan didapat gitu bahwa komponen pertama itu bernilai 58%, terus komponen kedua itu 33%, terus komponen ketiga itu sekitar 8%. Nah, setelah itu, di sini kan nomor C itu, menurut Anda, apakah komponen utama pertama memberikan perkiraan yang memadai dari varians gabungan di antara ketiga pengukuran tersebut? Nah, dijelaskan sebenarnya ini nanti bisa disesuaikan ya terkait interpretasinya gitu teman-teman mau menjelaskan seperti apa. Jadi itu sesuai dari persepsi dari teman-teman. Nah, namun di sini untuk suatu komponen dapat diperkirakan memadai itu ketika nilainya itu lebih dari 80%. Nah, karena di sini si komponen pertama itu 58% ya. Nah, itu masih berada di ambang batas yang digunakan. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ini tuh masih kurang memadai. Jadi, mungkin kalau misalnya pengen lebih informatif, nah bisa aja gitu kayak menambahkan komponen kedua atau komponen ketiga. Karena kalau hanya komponen pertama saja itu belum memadai karena masih kurang dari 80%. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian tutorial yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Semoga ujian akhir semesternya lancar dan dipermudah selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.